Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, dari beberapa video cuplikan yang di depan juga, atau video pembahasan yang di depan juga, dan sekarang kita akan beralih informasi tentang informasi berita olahraga teman-teman ya, atau berita seputar sepak bola tentunya. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini teman-teman adalah pembahasan yang sangat menarik tentunya, dan anggaplah sebagai hiburan juga. Dan dengan pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah 5 pemain super yang pernah bermain untuk Barcelona dan PSG teman-teman. Siapakah dia? Mari kita bahas. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya, yaitu Barcelona dalam laga Barcelona melawan PSG kali ini akan terasa penuh berita teman-teman, atau penuh cerita. Yaitu bukan hanya karena duel besar, tetapi juga jejak pemain yang pernah bersinar di klub tersebut teman-teman. Dan Barcelona bakal menjamu ya PSG di ajang Liga Champions ya tentunya pada hari Kamis kemarin ya teman-teman. Dan itu yang sangat menyoroti terkejutnya ya, pada kembalinya Luis Enrique dan Ousmane Dembélé ke markas lamanya tersebut. Dan kedua tim punya catatan prestasi yang sangat gemilang di Eropa. Barcelona telah mengoleksi 5 gelar Liga Champions, sementara PSG mengukir sejarah dengan trofi pertama mereka tahun lalu. Untuk persaingan ini punya dimensi lain. Di luar hasil pertandingan, banyak pemain hebat yang pernah memperkuat Barcelona sekaligus PSG. Namun nama besar itu menjadi penghubung ya sejarah sejarah panjang juga untuk dua tim elit Eropa. Mereka menghadirkan kisah yang sangat menarik tentunya tentang karir yang menyeberangi dua klub besar tersebut. Dan berikut 5 pemain super yang pernah merasakan atmosfer di Camp Nou maupun Parc des Princes, dan mereka menjadi saksi hidup kedekatan unik Barcelona dan PSG. Untuk urutan pertama yaitu jatuh kepada Lionel Messi. Yaitu untuk pemain asal Argentina itu, Lionel Messi dibesarkan di Akademi La Masia yang legendaris. Bersama Barcelona, ia tampil 778 kali dan sukses membawa pulang 4 trofi Liga Champions. Messi telah mencatatkan 672 gol, rekor tertinggi dalam sejarah klub tersebut. Selain itu, ia menambahkan koleksi dengan 10 Little La Liga yang membuat namanya kian abadi di Camp Nou. Untuk pertualangannya berlanjut pada tahun 2021 saat bergabung dengan PSG, 2 gelar Ligue 1 berhasil diraih, namun Messi tak mampu memenuhi amunisi klub yang meraih Liga Champions sebelum memilih pindah ke Inter Miami pada tahun 2023 yang lalu teman-teman. Untuk urutan kedua yaitu jatuh kepada Neymar. Yaitu bersama Messi dan Luis Suarez, Neymar menjadi bagian dari trio yang sangat mematikan bagi Barcelona saat berjaya. Trofi Liga Champions 2015 dan 2 gelar La Liga menjadi bukti kehebatan mereka. Dalam 4 tahun membela Blaugrana, Neymar menorehkan 114 gol dari 196 penampilan. Rekor itu membuatnya hengkang ke PSG pada tahun 2017. Dengan biaya transfer yang sangat fantastis, yaitu adalah 200 juta pound sterling. Di PSG, Neymar telah mencatatkan 118 gol dalam 171 pertandingan dan meraih 5 trofi Ligue 1, dan sayangnya ia gagal untuk mempersembahkan Liga Champions dalam
hanya mampu membawa klub hingga final edisi 2020. Untuk urutan ketiga yaitu jatuh kepada Zlatan Ibrahimovic. Ya, untuk Ibrahimovic sendiri yaitu datang ke Barcelona dari Inter Milan pada tahun 2009 dengan status bintang besar, tetapi perjalanan sang penyerang di Camp Nou hanya bertahan selama 1 musim. Dan ia telah sukses mencetak 22 gol dan membawa Barcelona menjuarai La Liga. Namun hubungannya dengan retaknya dengan Pep Guardiola yaitu membuatnya pindah ke AC Milan. Bersama Rossoneri ya tentunya adalah Ibrahimovic kembali meraih trofi domestik sebelum melanjutkan karirnya ke PSG. Di sana ia tampil dominan dengan 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan rekor 156 gol dari 180 penampilan. Urutan keempat yaitu jatuh kepada Ronaldinho. PSG belum menjadi raksasa Eropa saat Ronaldinho bersinar di awal 2000-an, yaitu sang pemain bintang Brazil itu baru saja menjuarai Piala Dunia tahun 2002 dan menunjukkan kualitasnya di level tertinggi dengan torehan 17 gol dari 55 penampilan, dan ia langsung menjadi incaran klub ya banyak klub besar, dan Barcelona sukses memenangkan persaingan pada tahun 2003. Setelah menyelip Manchester United dalam negosiasi, di Camp Nou Ronaldinho yaitu menjelma sebagai ikon dengan 70 gol dari 145 laga, dan ia mengoleksi Ballon d'Or pada tahun 2005, 2 gelar La Liga serta trofi Liga Champions sebelum hengkang ke AC Milan pada tahun 2008. Untuk urutan kelima yaitu jatuh kepada Ousmane Dembélé. Ya, untuk Dembélé sendiri dibeli Barcelona dari Dortmund senilai 135,5 juta euro untuk menggantikan Neymar yang pindah ke PSG, dan pemain Prancis ini diharapkan menjadi tulang punggung serangan dari Barcelona. Untuk Dembélé sempat menunjukkan kilauannya dengan 40 gol dalam 185 penampilan dan menjuarai 3 La Liga, dan sayangnya sering cedera dan inkonsistensi membayangi 6 tahun karirnya di Camp Nou tersebut. Pada tahun 2023 Dembélé pindah ke PSG dengan harga 43,5 juta euro, yaitu setelah Mbappe pergi dan ia bersinar sebagai ujung tombak dan meraih Ballon d'Or dengan catatan 35 gol, 14 assist serta membantu klub meraih treble Ligue 1 ya tentunya adalah Coupe de Prancis dan Liga Champions, teman-teman. Ya, itu teman-temanku semuanya dalam informasi kita untuk hari ini, dan kita masuk ke dalam segmen akhir video kita, dalam segmen hiburan juga. Jika pembahasan yang saya sampaikan adalah pembahasan yang sangat menarik ya teman-teman, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Manchester City tentunya tertarik ya Jules Koundé, tapi tak pernah ada tawaran resmi teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini juga dalam segmen akhir video. Barcelona menjalani jelang transfer musim panas yang penuh dengan spekulasi. Salah satu terkait dengan ketertarikan Manchester City pada Jules Koundé. Bek asal Prancis itu tampil apik bersama Barcelona pada musim lalu. Performa gemilangnya membuat Pep Guardiola disebut-sebut untuk mengincarnya untuk memperkuat lini belakang Manchester City. Ya, namun rumor tersebut dan rumor transfer itu segera mereda dan Koundé memutuskan menekan kontrak baru hingga 2030, memperpanjang masa baktinya di Barcelona yang sebelumnya berakhir pada tahun 27.
Barcelona tetap menjaga hubungan baik dengan Manchester City dan direktur olahraga juga. Denko telah menjelaskan bahwa komunikasi di antara klub bersifatnya langsung dan bersahabat, tapi ya tanpa perantara, teman-teman. Dan minat Manchester City pada Jules Koundé. Ya, pada Juli lalu kabar yang telah menyebutkan Manchester City yaitu menanyakan ketersediaan Koundé. Mereka tengah mencari solusi bagi lini belakang yang bermasalah setelah musim yang sangat buruk 2024-2025. Koundé menjadi salah satu pemain kunci Barcelona pada musim lalu dan ia turut membawa tim meraih treble domestik di bawah asuhan Hansi Flick dan telah mencetak gol penting melawan Real Madrid di final Copa del Rey. Tidak ada tawaran ya tentunya. Yang saya tahu hanya Manchester City, baik itu dengan Hugo Viana sekarang maupun sebelumnya dengan Tikiki ya teman-teman ya, yaitu sedang mencari fullback dan tentu saja mereka bertanya apakah Koundé bersedia di pasar, ungkap Denso kepada Mundo Deportivo. Dan jangan lupa untuk saksikan terus pertandingan Barcelona akan bertemu Sevilla pada tanggal 5 Oktober 2025. Sedangkan pukulnya adalah jam 21:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Sedangkan Manchester City akan bertemu Brentford pada tanggal 5 Oktober 2025 pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia juga kawan-kawan. Untuk yang berikutnya yaitu adalah hubungan Barcelona dan Manchester City tetap erat tentunya. Dan untuk Deco, dia telah menekankan bahwa kontrak antara klub kedua klub berlangsung erat dan persahabatan komunikasi yang dilakukan secara profesional antara direkrut olahraga kedua klub tersebut. Ya, hubungan ini juga menjaga berkaitan sejarah transfer di koneksi Pep Guardiola dan dengan Barcelona. Nama-nama seperti Ferran Torres dan Sergio Aureo dan Ikai yaitu menjadi contoh dari kedekatan kedua klub tersebut. Dan kalau saya untuk mengenal direktur olahraga jadi klub saya mungkin menelpon dan menanyakan karena kami sedang mencari pemain di posisi itu, kata Denko. Dan seperti yang kami katakan sejak awal, hubungan kami dengan Manchester City yaitu dengan baik ya tentunya ya, maupun dengan Hugo Viana yaitu merupakan teman saya dan baik ya, dan langsung tanpa perantara dan tidak ada lanjutnya ya, tidak ada lanjutnya Denko teman-teman. Dan sedikit top klasemen La Liga pada pekan ini, Barcelona berada pada peringkat pertama. Peringkat kedua adalah Real Madrid dan peringkat ketiga adalah Villarreal teman-teman. Ya, itu teman-temanku semuanya adalah informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Yang semua saya sampaikan adalah bersifat hiburan semata saja teman-teman. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.